Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazida. Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi dalam kajian online MT Maratus Sholihah di bulan mulia, bulan Maulid, bulan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih dalam bulan Maulid, maka tema kajian online kita kali ini adalah menghidupkan cinta Nabi, mengamalkan sunnah agar hidup menjadi berkah. Bersama kita kali ini ada narasumber Ustazah Sofi Umu Faki yang akan mengupas tentang tema tersebut. Assalamualaikum Ustazah, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Teria, dan semoga semua jamaah dari MT Maratus Sholihah dan juga pemirsa dari sahabat Sholih Sholihah yang sedang menyimak kajian online Maratus Sholihah juga diberikan nikmat sehat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Baiklah Ustazah, kali ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan mengkaji tentang menghidupkan cinta Nabi, mengamalkan sunnah agar hidup menjadi berkah. Dengan dimulai dengan menghidupkan cinta kita kepada Nabi, bagaimana itu maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amin. Ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Maulid. Ya, bulan di mana manusia mulia, manusia agung dilahirkan ke dunia ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi atau yang lebih kita kenal dengan tahun gajah, ya. Di mana waktu itu ada pasukan yang mengendarai gajah, ya, dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Abrohah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi karena kuasa Allah, adanya Ka'bah tetap berdiri kokoh dan pasukan gajah ini bisa dihancurkan dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, gitu ya, Muhammad kecil, ya, beliau disambut dengan penuh gembira, penuh sukacita oleh keluarga, gitu ya, kerabat dan juga penduduk Mekah saat itu. Gitu ya. Jadi sampai paman beliau, gitu ya, yang bernama Abu Lahab, ya, itu membebaskan salah seorang budaknya, ya, karena beliau sangat gembira sekali, gitu ya, mendengar kelahiran dari keponakannya itu. Nah, adanya kegembiraan ini ternyata berubah, gitu ya, adanya kecintaan ini ternyata juga berubah ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, gitu ya, di usia beliau menginjak 40 tahun, gitu. Nah, kenapa bisa berubah adanya rasa cinta ini menjadi benci, gitu ya? Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan Islam, ya. Beliau menyampaikan Islam, ya, di mana ajaran Islam itu berisi kepada ajaran yang sangat bertentangan dengan tradisi penduduk Mekah saat itu, gitu ya. Ketika di dalam Islam diperintahkan menyembah satu Tuhan, ya, la ilaha illallah, maka kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh penduduk Mekah saat itu menyembah berhala, gitu ya, menyembah banyak Tuhan yang diserupakan dengan patung-patung. Terus juga ketika di dalam Islam dimuliakan adanya perempuan, ya, kedudukan perempuan dimuliakan, maka tradisi yang dilakukan oleh penduduk Mekah saat itu mereka terbiasa mengubur bayi perempuan, ya.
ya, hidup-hidup. Jadi mereka membenci sekali ketika tahu kalau bayinya itu perempuan, ya. Terus juga ketika di dalam Islam dilarang untuk berbuat zina, gitu ya, dilarang untuk berjudi, maka itulah kebiasaan yang terjadi di dalam penduduk Mekah saat itu, gitu ya, yang menjadi kesenangan buat mereka, gitu ya, yang itu mereka nggak mau, gitu. Semuanya itu dihapus oleh ajaran Islam, gitu. Maka inilah yang membuat rasa cinta, ya, kepada Nabi Muhammad, ya, yang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, berubah menjadi sebuah kebencian, gitu ya, ketika beliau menyampaikan Islam, ya, sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang dimaksud dengan cinta kepada Nabi di sini, ya, itu adalah cinta dalam arti sesungguhnya, gitu ya. Tidak hanya mencintai Nabi dari sisi pribadi beliau, tapi juga mencintai terhadap ajaran yang beliau bawa, gitu ya, yaitu Islam. Gitu ya. Dan jadi dengan mencintai di sini adalah mencintai ajaran Islam secara keseluruhan, gitu ya. Dan menghidupkan cinta Nabi di sini adalah dengan kita tidak hanya mengucap cinta, ya, dalam lisan aja, tapi merealisasikan ke dalam perbuatan, ya, dalam kehidupan keseharian kita, gitu ya. Jadi itu artinya hidup itu di situ, gitu ya. Jadi tidak hanya berucap di lisan, tapi kita membuktikan, gitu ya. Istilahnya kalau anak sekarang pembuktian cinta, gitu ya. Membuktikan cinta itu ke dalam perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, gitu ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Maka hal ini bisa kita lihat, ya, dari contoh para sahabat yang hidup di masa itu, gitu ya. Itu para sahabat yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya, itu selalu memberikan prioritas utama terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Karena mereka tahu, gitu ya, adanya cinta berarti taat, ya. Jadi cinta itu adalah taat tanpa syarat, tanpa taklif, ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah yang dipahami oleh para sahabat, dan juga kita seharusnya memahami yang demikian. Orang sering mencukupkan dirinya dengan melakukan sunnah seperti memelihara jenggot, pakai celana cingkrang, dan poligami, tapi nggak mau melakukan sunnah yang lain. Sebenarnya seperti apa pengertian sunnah itu sendiri? Iya, sunnah atau al-hadis, ya, di sini adalah bagian dari hukum syara, yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang meliputi 3 hal, yaitu perkataan, ya, qauliyah, atau juga adanya perbuatan atau af'al, kemudian diamnya beliau atau takrir, gitu. Nah, adanya ketiga hal ini adalah yang disebut sunnah tadi, gitu ya, yang bagi kaum muslimin harus diambil, gitu ya, atau dilakukan. Walaupun memang, gitu ya, untuk nanti ada kriteria tersendiri, ya, untuk yang perbuatan nanti akan disampaikan. Nah, sementara untuk fungsi sunnah, ya, kita melihat di situ ada 4, gitu ya. Yang pertama sebagai al-bayan, yaitu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua sebagai at-taqyid, yaitu membatasi kemutlakan dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga mengkhususkan keumuman dari Al-Quran. Dan yang keempat menyertakan hukum cabang baru yang pokoknya bersumber dari Al-Quran. Nah, untuk yang sunnah yang mencakup kepada perbuatan beliau, gitu ya, itu memang ada 3 kategori, ya.
Yang pertama, perbuatan yang termasuk jibiliyah. Di sini apa jibiliyah itu? Yaitu adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia. Seperti apa? Itu seperti Rasulullah makan gitu ya, cara makan beliau ya, kemudian cara minum beliau, cara berjalan beliau, atau bagaimana beliau tersenyum. Maka hal ini ya, ketika kita ingin meniru semuanya itu diperbolehkan gitu ya, dan hukumnya mubah. Sementara kategori yang kedua adalah perbuatannya khusus ya, diperuntukkan kepada Rasul. Maka untuk hal ini dilarang kita untuk mencontohnya ya, karena itu khususon ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa? Seperti wajibnya sholat duha, kemudian wajibnya sholat tahajud ya, atau melakukan puasa misal. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah perbuatan yang tidak termasuk kepada jibiliyah dan juga tidak termasuk ke dalam kekhususan buat beliau. Nah, maka mentaati atau mencontoh perbuatan yang termasuk kategori ini itu adalah wajib gitu ya hukumnya. Seperti apa misalnya? Seperti ketika misalnya Rasulullah berdakwah kepada masyarakat gitu ya, memperbaiki umat gitu ya, mendakwahkan Islam. Nah, maka itu adalah kategori perbuatan yang ketiga ini ya, dan itu harus kita contoh ya, bagaimana dakwah beliau gitu ya, bagaimana Rasulullah itu menyampaikan Islam kepada masyarakat ya, itu harus kita contoh gitu. Terus juga mungkin adanya bagaimana akhlak gitu ya dari Rasulullah ya, bagaimana Rasul itu bersikap lemah lembut kepada sesama muslim, kemudian bersikap keras kepada orang-orang kafir ya, itu adalah akhlak yang harus kita contoh juga ya. Jadi itulah kategori perbuatan ya yang termasuk ke dalam sunnah. Nah, hal ini sesuai dengan apa? Dengan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 21 dinyatakan, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul ya kita ambil gitu ya, dan apapun yang dilarang oleh Rasul maka kita tinggalkan. Sementara untuk perbuatan mencukur kumis, memelihara jenggot ya, kemudian memakai celana cingkrang dan juga poligami itu memang termasuk sunnah ya, karena itu ada dalil yang mengatur itu semua. Tapi kita melihat gitu ya, adanya sunnah-sunnah tadi ya tidak cukup dengan sunnah itu gitu ya. Kita merasa sudah muslim sejati gitu ya, oh saya sudah melakukan ini poligami, saya sudah memelihara jenggot, berarti saya Islamnya sudah 100% gitu ya, atau sejati. Tidak seperti itu ya. Kenapa? Ya karena di sini kita melihat bahwa adanya Islam itu adalah agama yang sempurna gitu ya, yang mengatur semua kehidupan manusia gitu ya. Dan aturan ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ya, atau yang kita kenal dengan hablum minallah, seperti aturan tentang sholat ya, puasa, zakat, haji, dan aturan ibadah mahdoh lainnya. Kemudian yang kedua, aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia ya, atau yang kita kenal dengan hablum minan nas. Maka kita mengenal aturan di bidang ekonomi ya, semisal jual beli ya, hutang piutang, sewa menyewa. Kemudian juga aturan di bidang politik ya, kita mengenal bagaimana Rasulullah itu mengatur pemerintahan, menetapkan kebijakan ya, itu ada. Kemudian juga misalnya di bidang sosial kemasyarakatan ya, itu kita menemui aturan pergaulan ya, atau ijtima. Maka itu semua ada dalam Islam. Berarti kalau kita ingin menghidupkan cinta kepada Nabi, kita harus senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasulnya tanpa pilih-pilih, baik dalam urusan ibadah, muamalah, dan terkait hubungan pribadi kita sendiri. Begitu ya Ustazah? Ya. Jadi
memang seperti itu ya. Jadi ketaatan yang diminta oleh Allah ya, yang diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah ketaatan yang tanpa memilah dan memilih ya. Jadi ketaatan yang sempurna gitu ya, yang 100%.